Beberapa hari yang lalu, perpustakaan daerah atau perpustakaan kota Oslo, terutama main branch-nya di daerah Bjørvika, itu dinobatkan sebagai World Champion Public Library, juara dunia perpustakaan publik oleh sebuah ikatan perpustakaan publik. Jadi saya pikir mumpung hari ini juga cerah, kali ini kita nggak akan ngomongin soal buku, tapi kita akan pergi mengunjungi tempat yang sudah menjadi rumah kedua buat saya. Tempat saya menghabiskan berjam-jam membaca, menerjemahkan, atau sekedar lari dari panasnya musim panas di Oslo. Karena gedung ini salah satu dari sedikit gedung yang ada AC-nya pada saat panas. Oke, mari kita jalan-jalan ke sana. Udah nyampe turun bis, kita nyebrang lampu merah dulu ya. Gedung perpustakaannya yang tepat ada di depan kita itu, dan di sebelah kanan kita itu gedung opera. Dua-duanya gedung yang didesain secara unik dan indah. Ada orang yang gak sabar pengen nyebrang juga, mungkin lagi kebelet ya. Ya udah, mumpung sepi ini. Nah, di depan kita itu ada semacam fasilitas publik karena Oslo semakin berusaha untuk car free di pusat kotanya, maka disediakan otopet-otopet semacam itu. Dan ini salah satu dari fasilitas publik, tempat untuk duduk-duduk, piknik, makan siang kalau lagi kerja. Kalau sedang panas-panasnya, biasanya tempat ini banyak dipenuhi anak-anak yang main air di dalam kolam besar ini. Cukup menyenangkan. Dua gedung unik ini adalah gedung perpustakaan dan gedung opera yang mungkin diharapkan menjadi ikon dari kota Oslo. Ada museum Munch, pelukis terkenal dari Norway yang masih belum selesai pembuatannya. Semakin dekat ke gedungnya, kelihatan bentuknya yang khas itu kan, keren kan? Nah, kita sekarang sedang masuk ke pintu utama.
Di sini ada kafe yang bisa menyediakan makanan dan minuman kalau kita mau berlama-lama di tempat ini. Di lantai dasar ini biasanya dipajang buku-buku, film, atau hal-hal yang sesuai dengan tema yang sedang in. Kali ini temanya mungkin sedang pemilu parlemen. Nah, ini tempat untuk mengambil pesanan yang bisa dipesan internet atau mengembalikan buku yang dilakukan semuanya secara otomatis. Di setiap lantai, ini lantai pertama ada display apa aja isinya. Nah, itu mesin untuk mengembalikan buku. Ini rak-rak untuk mengambil pesanan. Kalau kita memesan buku, kita dapat nomor di rak, nomor berapa kita harus mengambil bukunya. Di setiap lantai juga ada ruang-ruangan untuk memajang karya-karya seni semacam ini yang berubah sesuai dengan siapa yang sedang dipamerkan. Membuat semakin hidup rasanya tempat ini. Dari lantai dasar ini kita turun dulu ya ke lantai underground. Di setiap lantai selalu ada dua sub lantai, yaitu lantainya tersendiri terus dengan lantai yang diberi tanda M, karena lantai utamanya tinggi langit-langitnya, maka di sebagian tempat bisa dibagi dua menjadi semacam mezanin begitu. Nah, di lantai underground ini isinya benar-benar rak buku aja, tidak banyak tempat duduk. Walaupun ada juga tempat duduk, tapi saya jarang sekali duduk di sini. Di sini rasanya seperti kalau kita udah tahu mau ngambil buku apa. Tapi berjalan di lorong-lorong yang penuh buku seperti ini aja rasanya menyenangkan. Dan karena tempat ini sangat besar, walaupun sudah hampir setahun ini, saya merasa belum menjamah keseluruhan tempat ini. Sudah ketemu tempat yang favorit, jadi setiap kali kesini selalu ke tempat itu lagi, itu lagi. Jadi ini tadi underground mezzanine, sekarang kita turun ke underground utamanya. Di sana lebih banyak lagi bukunya. Yang di sub lantai mezzanine ini buku-buku anak-anak. Yang di bawah ini buku novel, jeune literatur. Dan ini khusus yang berbagai macam bahasa. Jadi multilingual section, ada Arab, ada Vietnam, ada macam-macam, dan saya mengecek nanti. Saya udah tahu sih sebenarnya Indonesia nggak ada. Jadi di antara Italia, Islandia, langsung Cina. Nggak bisa dibuka ternyata. Jarang main ke sini sih. Nih lihat nih, satu rak isinya Salman Rushdie. Jadi saya masih banyak yang bisa saya explore sebenarnya di tempat ini. Nah, di sebelah kiri kita ini ada semacam auditorium yang bisa memain untuk teater pertunjukan film. Tapi karena corona dan perpustakaan ini dibuka tepat
tepat sesudah corona mulai melanda, jadi belum dimanfaatkan secara maksimal tempat ini sebenarnya. Dan di sini ada juga kalau kita mau mungkin peluncuran buku bisa pesta di sini, barnya ada di situ. Cocok banget untuk acara di malam hari, ada layar besar juga di situ. Tapi semuanya masih belum dimanfaatkan secara sepenuhnya karena Oslo baru buka sejak bulan Mei Juni lalu, dan masih hati-hati, belum terbuka sepenuhnya. Nah ini kayaknya semacam arsip juga, banyak sih tempat yang saya belum tahu juga. Nah ini era yang saya bilang tadi yang bertema pemilu. Nah ini salah satu bentuk segala kenyamanan yang bisa didapatkan di tempat ini, bahkan lebih nyaman dari berbagai rumah orang sendiri. Siapa yang punya beginian di rumah coba? Nah ini lantai mezanin, lantai dasar yang isinya koran-koran segala macam bahasa. Sampailah kita di lantai 2. Lantai ini dikhususkan untuk anak-anak. Jadi kalau hari Sabtu atau Minggu tempat ini ramai sekali dengan keriaan, suara-suara anak-anak lari, teriak-teriak, penuh hidup. Jadi nggak kayak kesan perpustakaan yang sunyi senyap begitu. Nah, kalau diperhatiin dari tadi sudah kita lihat banyak banget kan tempat duduk yang nyaman. Jadi tidak standar cuman kursi yang sekedar buat duduk, tetapi ada kursi bersandar yang enak buat membaca, ada meja, ada semacam sofa. Jadi kenyamanan sangat diperhatikan di sini. Dan itu juga ada tempat untuk naruh kaki di atas yang bisa jadi kayak ottoman gitu, atau jadiin meja. Terus di sofa itu juga ada tempat untuk menaruh buku atau laptop. Jadi tempat ini sangat-sangat nyaman untuk berlama-lama. Ngapain, mau kerja, mau belajar, mau baca. Bahkan kadang-kadang saya pernah ketemu orang ketiduran di sini. Lihat nih, nyaman banget kan kursi-kursinya. Ini novel-novel yang di depan saya ini novel-novel kriminal, crime, kan Skandinavia terkenal. Jadi ini banyak koleksi dari Swedia, dari ini Bosch yang ada di episode podcast sebelumnya. Ini berbahasa Inggris.
Nah, ada pojokan tempat duduk lagi. Ini saya belum pernah nyoba sih sebenarnya karena selalu ada anak-anak. Tapi kayaknya audiobook yang sambil ada displaynya gitu. Nah, sampailah kita di lantai 3. Bentar lagi kelihatan kenapa ini adalah lantai favorit saya. Di tempat inilah saya menghabiskan berjam-jam beraktivitas, membaca, menerjemahkan, dengerin audiobook sambil ngantuk-ngantuk. Ngelamun karena pemandangannya indah sekali. Bentar lagi kita lihat ya. Koleksi buku di lantai 3 ini adalah komik dan baik lokal maupun internasional. Terus mezaninnya yang ke atas ini isinya buku-buku science fiction. Jadi banyak sekali bahkan di video ini yang belum saya datengin. Nah, inilah tempat favorit saya. Kursinya nyaman seperti tadi. Nah, yang di depan ini spot favorit saya yang selalu ada orang sih. Lihat pemandangannya. Ini bagian yang menjorok dari tepat di bawah bagian yang menjorok dari perpustakaan itu. Pemandangannya ke arah laut, fjord. Di sebelah kiri kita itu gedung opera. Nah, di bawah ini kafenya outdoor. Nyaman kan? Nah, dengan pemandangan seperti ini betahlah saya bengong berlama-lama sambil dengerin podcast atau membaca. Nah, ini adalah salah satu ruangan-ruangan untuk bekerja atau belajar yang bisa di booking dan kita bisa duduk sendiri tanpa terganggu orang lain. Dan fasilitasnya cukup menyenangkan kalau kita butuh ketenangan. Walaupun masih kedengaran sih suara, cuman sih nggak terlalu mengganggu. Saya pernah kerja di sini waktu masa WFH. Satu-satunya tempat yang buka cuman tempat ini. Kantor tutup, segala macam kafe tutup. Tapi kalau pengen keluar suntuk di rumah, akhirnya di ruangan inilah saya bawa kerjaan. Nah, karena ada privacy juga, jadi kalau pakai laptop kantor juga nggak apa-apa. Nah, tempat ini bisa di booking per jam atau per slot jam satu harinya. Dan kalau kita udah booking, nama-nama kita akan muncul di display ini. Nah, di section ini section multimedia. Jadi ada audio CD, ada DVD, musik. Jadi temanya musik. Dan seharusnya di sini ada berbagai alat musik, gitar, alat DJ, drum, dan sebagainya. Ini kadang-kadang jadi panggung juga. Dan di tempat ini anak-anak atau siapapun bisa bermain atau berlatih karena nanti, nah di panggung ini
Ada instrumen, segala macam instrumen, ada sampelnya, terus ada video instructionnya, jadi kita bisa main. Jadi selama corona instrumen-instrumen disimpan karena ya protokol kesehatan. Tapi bayangin, perpustakaan jauh sekali dari kesan membosankan. Nah, di sini bisa pinjam game konsol PlayStation dan macam-macam. Buku-buku catur, buku-buku Go. Nah, ini game PlayStation bisa dipinjam untuk dimainin di rumah. Di salah satu lantai, di salah satu pojok lantai yang sama kayaknya ada tempat konsolnya juga. Nah, ini salah satu hal yang unik. Buku-buku putih ini cuman kertas kosong yang dijilid dalam bentuk buku. Waktu perpustakaan ini buka, ditumpuk di lantai dasar dan disediakan buat anak-anak untuk mencoret-coret, menggambar, menulis apapun yang mereka ingin tuliskan di buku itu. Jadi bentuknya sudah kayak buku. Nah, sekarang sudah terisi, dipajang. Jadi karena pada saat itu sedang musim corona, jadi anak-anak banyak yang mengharapkan, oh saya kangen sama teman-teman saya, oh semoga semua kembali baik lagi. Alt blir bra, ada tulisan bra di atas, itu artinya good, everything is going to be fine again. Jadi cukup unik dan sentuhannya menarik buat saya. Nah, tadinya buku-buku ini ditaruh di Tower of Babel inilah. Sekarang sih Tower of Babel ini jadi mainan anak-anak aja. Just uh, a whimsical thing to have. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada multimedia section. Di sini tadi ada kursi dan video game. Di bagian sebelah kanan tadi juga. Jadi konsol-konsol Xbox, PlayStation, Nintendo ada semua di situ. Nah, sampailah kita di lantai 4. Strukturnya beneran gak boring kan? Tangganya datang dari mana-mana, terus munculnya di mana-mana. Sangat menyenangkan. Di lantai 4 ini buku-buku ilmu-ilmu alam dan engineering, arsitektur juga, seni, dan displaynya kadang-kadang disesuaikan dengan tema. Di ilmu alam ini biasanya ada tanaman-tanaman dan sebagainya. Di lantai ini juga ada bangku-bangku yang diposisikan seperti itu, menghadap ke tangga, menghadap ke lubang besar begitu, lubang ruangannya. Jadi cukup unik, enak duduk di situ. Nah, kalau membaca sambil golek-golek ala Kaisar Romawi bisa di sini. Sayangnya belum boleh makan sekarang, jadi cuma boleh bawa minuman. Jadi ya golek-goleknya tidak terlalu optimal.
Nah, ini juga salah satu spot favorit saya kalau beneran mau kerja. Pemandangannya lumayan bagus juga, dan di meja-meja yang kita lihat tadi itu disediakan alat colokan untuk laptop atau charger dan sebagainya, dan ada lampunya ala perpustakaan kampus. Nah, di section ini buku-buku seni, buku arsitektur, macam-macam ornamen-ornamen, uh, yang baik yang bersejarah maupun yang kontemporer. Lalu nanti di ujung sana itu ada display yang berhubungan dengan desain dan arsitektur juga. Dan selalu berubah-ubah sih tempat ini. Jadi setiap datang itu kayak ke toko buku lah, displaynya nggak sama terus. Jadi tempat ini menggabungkan kenikmatan komersial yang biasa kita lihat di toko buku, tetapi this is a public space. Ini beneran fully free. Kita nggak perlu nyuri-nyuri baca kayak di toko buku, karena memang harus dibaca harus dibaca buku-buku yang ada di sini. Nah, sampailah kita mungkin ke bagian utama yang saya selalu sebut seperti anjungan, yaitu bagian yang menjorok keluar dari kota gedung ini. Kita akan menaikinya. Nah, seperti ini tempat ruang-ruang kerja banyak di setiap lantai ada, dan ukurannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, dan biasanya di sela-sela rara juga. Jadi dari tadi kalau kesan Anda gedung ini seperti unpredictable, walaupun ada elemen-elemen yang sama, maka kita sama mikirnya. Nah, ini salah satu fasilitas buat orang yang naik kursi roda atau orang tua yang nggak bisa naik tangga. Jadi accessibility itu selalu ada, selalu dipertimbangkan dimanapun. Nah, ini lantai 4 yang langsung nyambung ke lantai 5 tanpa melalui eskalator. Jadi di sisi kiri kita nih gedung opera. Nah, di sisi kanan kita ini tempat-tempat kerja dengan pemandangan yang luar biasa. Dan cerahnya matahari bisa masuk ke sini. Lihat, asik banget kan. Nah, ini kalau hari Minggu atau Sabtu atau Minggu biasanya tempat turis. Jadi ada dua macam orang yang kesini. Orang yang duduk bekerja kan udah sering lihat, tapi ada orang yang baru datang juga, yang baru tahu mungkin tempat ini dari luar kota Oslo. Dan mungkin sejak dinobatkan sebagai World Champion Public Library ini, bakal makin banyak orang datang ke sini. Dan menurut saya worth it. Bahkan nggak membaca pun tempat ini luar biasa menakjubkan menurut saya. Nah, sampailah kita di lantai kelima atau lantai teratas dari gedung perpustakaan ini.
Di samping kiri kita tuh ada salah satu mezanin, salah satu dari beberapa mezanin di lantai ini. Lihat pemandangannya menyenangkan, sinar matahari masuk, dan kita akan melihat gedung ini smart building. Jadi kalau mataharinya terlalu terik, otomatis jendelanya akan nutup tuh. Nah tuh. Nah, di lantai 5 ini koleksinya buku-buku filsafat, psikologi, dan nanti di mezanin yang sebelah kanan itu buku-buku agama. Entahlah ya, mungkin karena ada filosofinya juga menempatkan buku-buku ini. Nah, ini buku-buku ilmu sosial. Jadi mungkin ilmu yang mengawang-awang tinggi ditaruh di lantai yang tertinggi juga. Nah, duduk-duduk di meja yang menghadap tangga itu juga menyenangkan. Nah, kalau bukunya kita ambil nggak jadi dibaca, taruh di tempat itu tadi. Nah, ada piano ditaruh di situ. Sayangnya belum pernah ada yang memainkannya karena masih ditutup selama corona. Nah, ini salah satu spot duduk favorit saya juga karena kalau pagi-pagi sinar matahari masuk ke sini. Kita udah ada di lantai yang teratas nih. Pemandangannya ke bawah luar biasa. Di awal-awal mau duduk kerja di sini kadang-kadang nggak konsentrasi karena begitu banyak yang shocking your senses in a way. Nah, ada ini kantor nih kayaknya yang belum pernah dibuka juga. Di section yang kita tuju ini sejarah dunia, dibagi berdasarkan geografis. Ada sejarah dunia, sejarah Asia, sejarah Eropa. Nanti ada section khusus yang ingin saya sering kunjungi, yaitu sejarah Norwegia mulai masa Viking dan hingga sekarang. Berasa nggak sih? Banyak banget yang bisa dieksplorasi dan semuanya itu gratis, tinggal kamu punya kemauan dan waktu dan energi aja. You are free to do it. Dan ini salah satu dari sedikit tempat yang buka di hari Minggu di Norway, jadi ya makin banyak lah alasan untuk kemari. Nah, ini yang saya bilang tadi, section sejarah Norwegia. Nah, di bagian ini uh, kisah-kisah saga dan Norron mitologi. Nah, ini mezanin.
lantai 5, salah satu dari beberapa yang isinya buku-buku agama, baik sejarah, religion maupun buku-buku. Saya baru pertama kali sebenarnya kesini juga. Ada tempat duduk di mezanin, dan mezanin di bawah terus strukturnya sama juga. Jadi yang saya suka dari gedung ini adalah kita bisa duduk di mana aja. Jadi tidak ada tempat yang terdedikasi cuman buat duduk atau cuman buat majang buku. Jadi kita beneran bisa menikmati perpustakaan ini sesuai dengan kebutuhan ataupun preferensi kita sendiri. Kalau kita cuma ingin duduk-duduk, ya cari aja yang jauh dari buku. Kita bawa buku sendiri misalnya, itu yang sering banyak orang lakukan. Kadang-kadang duduk di sini cuma baca HP, baca koran dari HP atau baca Kindle-nya di HP. So it's all up to you. Jadi gimana menurut kalian, apakah tempat ini layak untuk disebut sebagai juara dunia public library? Kalau saya sih setuju banget. Jadi kayak gitu perpustakaan Oslo. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana rasanya ada di dalam situ. Mungkin pantas ya kalau dikasih penghargaan sebagai Public Library World Champion. Gitu dulu. Sampai jumpa lagi.